lebih banyak. Itu mengulangi yang di BBW ya. Kan Sabrang memberikan sejumlah algoritma, perangkat-perangkat dan penjelasannya ya. Jadi memang pesan untuk Ma'iyah adalah pokoknya kamu setiap Ma'iyah punya niat untuk growth, untuk bertumbuh kualitasmu, pemahamanmu segala macam. Tentu kamu ukur setiap bulan, nambah apa enggak dan seterusnya kan gitu. Tapi kan berarti anak Ma'iyah kan harus sekaligus menjadi wajan, sekaligus menjadi masakan, kan gitu kan? Karena kita kan tanya sama Anda itu ruang apa perabot? Berikan jawabnya ruang kan itu kan. Berarti wajan toh dia. Jadi dia katalisnya juga. Dia mengkatalisasi dirinya sendiri untuk growth, untuk pertumbuhan dan peningkatan kualitas itu kan gitu. Posisi idealnya memang semua manusia itu seharusnya juga menjadi katalisnya sendiri dan jadi wajannya dan jadi masakannya. Kalau saya banyak ngomong tentang kesadaran sutradara dan kesadaran aktor itu kan peran bagaimana menjadi wajan terhadap dirimu sendiri. Tapi kan ini butuh kemampuan kognitif yang tinggi juga. Tidak mudah orang capai pada posisi itu. Seperti anak kecil kan kalau belajar nggak langsung konsep, kadang-kadang pokoknya ngelakoni wes. Kamu suruh anak kecil misalnya di sekolah disuruh piket tiap pagi, dia nggak perlu tahu konsep, tapi dia kemudian merasakan rajin IPA, merasakan tanggung jawab tuh gimana dan seterusnya. Nah, Ma'iyah sangat kumpul-kumpul Ma'iyah itu posisi yang sangat taktis, yang sangat strategis untuk meletakkan diri pada untuk menumbuhkan kesadaran growth itu tadi. Karena gue kari lungguh wae orang ngerti konsep apa-apa, ngrungokke ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang saya tidak pernah dengar, ada gitu kan, percikan-percikan keluar nih, mau tidak mau kemudian masuk radiolah gitu, diolah sendiri oleh masing-masing dan seterusnya. Ya. Dan itu terjadi explosion yang mungkin bentuknya beda-beda untuk tiap. Ada dua hal ya. Yang pertama dari Sabrang tadi, kita kembali ke rakyat dan umat tadi ya. Sebenarnya kalau kognitif seperti biasanya orang belajar, kalau masyarakat itu kan orang yang berkumpul berserikat untuk menyepakati sesuatu dan menjalankan sesuatu, itu masyarakat. Kalau umat adalah orang yang punya sumber keibuan yang sama, keibuan ilmu, keibuan budaya, keibuan mental dan seterusnya. Kalau rakyat adalah orang yang berkumpul untuk bersama-sama membangun otoritas. Maka demokrasi itu kan itu, rakyat itu adalah pihak yang punya otoritas. Nah, ini saya tapi agak belok sedikit. Tadi saya pernah mengatakan bahwa siapa yang bertahan oleh waktu tadi ya tetap memberi manfaat, dia akan jauh dari punah tadi ya, dari musnah tadi ya. Itu pun juga akhirnya menjadi teori kita mengenai kematian, Hel. Jadi kita itu merasa kalau semakin kita bermanfaat semakin panjang umur kita, karena hidup ini kan untuk bermanfaat ya, anfa'um linnas gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Jadi ada otoritas yang lebih tinggi, terserah manfaat apa tidak. Ada yang menentukan seseorang berumur berapa. Nah, kalau sudah sampai situ kan kita di situ perlunya akidah, iman, agama di situ. Karena meskipun kamu sangat bermanfaat, kamu Rasulullah itu sangat bermanfaat, hanya dikasih waktu 63 tahun. Kan itu kan. Sementara Nabi Nuh 1050 tahun, Nabi Adam 950 tahun, padahal belum ada masyarakat pada waktu itu gitu ya. Jadi sekarang asas manfaat itu juga tidak berlaku secara spiritual. Mungkin dia berlaku secara secara sosial. Iya, pada ranah konstelasi akal dia berlaku, tapi secara spiritual ternyata ada otoritas Tuhan. Jadi Pak Harwanto orang sangat bermanfaat, sangat baik, sangat menyenangkan, memenuhi syarat semua ya. Tapi Allah memanggil dia pada umur 51 tahun. Pak Muzamil juga begitu. Pak Nur Somad juga tidak sampai 60 tahunan itu. 61 tahun beliau. Ya. Artinya tetap kita berpedoman pada asas manfaatnya Sabrang tadi ya. Tapi juga tidak usah diklaim bahwa itu akan memperpanjang usia kita gitu. Tetap saja. Gini, kalau saya boleh merespon nih, ini kan kalau usia ini tadi karena definisi entitas itu tiga, fisikal, akal dan spiritual itu tadi, umur dari entitas juga dibagi tiga. Kalau kamu memberi manfaat secara fisik bisa menjeti, itu kan selesai ketika umurnya selesai. Tapi kalau manfaat secara ilmu misalnya,
Siapa yang berani mengatakan bahwa Kanjeng Nabi sudah tidak ada sekarang? Masih ada, walaupun entitasnya bukan pada entitas fisik, tapi pada entitas intelektual, pada entitas kesadaran. Itu manfaat. Iya Bang, itu sebenarnya saya ingin sabu ya. Ada hadis Rasulullah, idza mata bnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Kalau anak Adam ketika meninggal maka dia tidak bisa melakukan 3 hal, maka terputuslah 3 hal. Terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Ya, kecuali 3 hal. Sedaqatin jariyatin, au ilmin yuntabu bi, au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi kalau levelnya fisik tukang pijat tadi selesai. Tapi kalau levelnya dia manfaat ilmu, dia Panjang, bergulir, ya. lebih panjang, dan panjangnya tergantung kualitas dan kompatibilitasnya. Iya, ketika ilmu itu masih berguna, ya masih hidup. Ya, kalau dia tidak punya ilmin yuntafa'u bihi, tidak punya ilmu yang menyebarkan manfaat dengan itu, ya shadaqatan jariyah. Makanya Allah sudah memberi pembagian-pembagian yang luar biasa. Ya, kalau kita pinter ya kita harus menitipkan kepandaian kita itu untuk menjadi manfaat panjang jauh setelah kita mati. Nek kowe ora pinter ya wis bondomu wae kan, sedekah wae sing akeh kan gitu kan. Itu seolah-olah itu ada slicing dari Allah. Ada orang pinter dengan 3 level tadi kali. Iya. Oke. Ya memang iya. Jadi misalnya ilmin yuntafa'u bihi itu kan bisa sampai ke level yang spiritual. Jadi Rasulullah itu selalu kita katakan itu sosok tetap ada karena entitasnya ada, karena manfaatnya tetap berlangsung gitu kan. Gitu kan. Maka jadi memang hidup itu indah sekali dengan pemahaman seperti itu ya. Nah, makanya harus kita antarkan untuk merasakan, memahami, menghayati keindahan itu kan gitu. Ya, jadi kembali ke rakyat tadi, saya kira yang dimaksud Helmi rakyat ma'iyah dan kesadaran tadi itu kan bukan rakyat sebagai slicing, karena kan kalau soal itu kan misalnya semua jenderal juga prajurit, letkol juga prajurit gitu misalnya, semua juga rakyat, presiden juga rakyat. Tapi kalau kita memakai itu kan kita menjadi terbatas gitu ya. Yang dimaksud Helmi dengan rakyat itu adalah bahwa satuan-satuan entitas manusia, individu manusia itu yang memperkembangkan, yang digoreng di atas wajan, di dalam wajan, supaya dia memperkembangkan dirinya menjadi lebih bermanfaat dalam jangka waktu sepanjang-panjangnya kan gitu kan. Karena yang namanya dimasak kan berubah dari mentah jadi matang, berubah dari nggak enak menjadi enak gitu kan. Jadi ini kan semua ini kan wajan ma'iyah itu kan mengolah umatnya di ma'iyah itu untuk perubahan-perubahan yang harus disadari. Nah, Sabrang mengajarkan ya kalau gitu setiap hari kamu ma'iyan, kamu ngukur selama sebulan ini peningkatan saya apa, kualitas saya meningkat apa tidak, gitu. Saya dapat apa yang kemarin belum dapat, nah malam ini saya dapat apa, itu kemudian dieksplorasi sebulan berikutnya kan gitu. Gitu Hel. Gimana? Tadi kan kuncinya self growth. Bagaimana untuk mencatat metakognitif, tidak hanya memakai kesadaran, tapi kesadaran terhadap kesadaran itu sendiri, sehingga bisa mengukur saiki piye, besok gimana, dan seterusnya itu. Terus tentang manfaat itu tadi, bagaimana kita bisa bermanfaat kalau kita cuma punya sedikit, nggak punya duit, atau nggak punya duit, punya ilmu pun sedikit misalnya kayak gitu tuh. Nah ini kan lagi-lagi gini, sebuah konsep tadi itu yang growth mindset itu tadi, taruh ma'iyah jadi bisa hidup nih. Kalau cuma konsep itu kan nggak bisa hidup, ada melting potnya. Lah aku nggak bisa simbolikan tujuannya untuk itu. Bagaimana untuk bisa nge-track pertumbuhan diri, bisa bermanfaat secara mudah. Kenapa tidak menggunakan teknologi untuk mensupport etnologi kita? Gitu. Ini kan nyun sewu lah, teknologi menciptakan alat teknologi yang didasari oleh sebuah konsep yang dimiliki oleh manusianya di luar konsep kapital kan tidak gampang itu melakukan. Padahal sangat, kemudian gini misalnya, kalau bisa mudah bermanfaat lewat teknologi kan ya urip lebih lamanya jadi lebih mudah. Karena salah satu contohnya gini lah, kamu mungkin tidak pintar di banyak hal, ini mesti ada sesuatu yang pintar lah. KPU mesti ada sesuatu yang pintar yang dia uniquely, dia dari kecil memang ada sebuah posisi yang memungkinkan dia pandai di situ. Misalnya urusan akik kayak
urusan ono wong sing ya saya sangat bodoh di urusan akeh, tapi ono wong sing bapak seneng anake Mas Bobit ngono misalnya weekend cilik karo bapak iki akeh A, akeh B, akeh C, dia sudah punya growth itu. Misalnya dia menjaga di sebuah perempatan jalan ketika ada orang tanya tentang akeh kan gitu kan, dia menyediakan diri untuk bermanfaat ketika ada orang yang pengen mendapat manfaat dari dia. Nah ini mengupgrade dari keberadaan fisik menjadi keberadaan akal yang tadinya ilmunya hidup di kepala tok, jadi seperti Simba tadi bilang dititipkan kepada orang yang sedang pengen tahu betapa teknologi bisa mengamplifikasi itu kan. Jadi ternyata seharusnya kan gitu. Bahkan hadis Nabi tadi kan, kalau orang mati masih ada 3. 1, ilmun yang tuntafau bi, ilmu bermanfaat. Nomor 2, sedekah jariyah. Nomor 3, awaladin solihin, jadi anak yang soleh mendoakan. Ya ta'ulahu itu sebenarnya bukan hanya mendoakan, tapi melakukan transferring sejarah dari apa yang bermanfaat dari bapaknya, ibunya, ilmu maupun harta benda itu diteruskan dan gitu. Jadi 3 ini saya kira, jadi hadis Rasulullah itu tinggi banget. Bayangin kalau ada kerjasama antara orang yang berilmu dengan orang yang punya harta dan orang yang bisa mengakselerasi kedua-duanya itu gitu kan. Regenerasi itu kan isinya hadis itu. Tapi selama ini kan tidak pernah ada tafsir atau tadabbur atau pemahaman bahwa hadis itu luar biasa tinggi dan luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi wis roh urip iki, wis roh umat manusia, wis roh kae. Jadi dan itu ilmu roh, itu ilmu roh. Itu bukan ilmu akal. Karena Rasulullah gampangannya tidak sekolah tapi semuanya yang Rasulullah ungkapkan di hadis itu kan sangat akademis, sangat idiomatik, sangat multidimensional dan sangat lengkap. Aku nek ngarani kan Nabi nek wudu ngene ya. Ambil air itu ndak ono tetesannya. Itu karena seluruh kelengkapan hidup itu Rasulullah dicawuk secara utuh tanpa ada bocorannya, tanpa ada yang tumpah-tumpah sedikit pun. Nah, hadisnya Rasulullah itu gitu utuh, seluruh ilmu kehidupan itu beliau tahu dan itu hanya beliau yang bisa, karena beliau yang dicintai Allah kan gitu kan. Kita niru-niru aja dikit-dikit gitu kan. Jadi ternyata hadis tadi itu dahsyat. Dengan explosion idenya Sabrang tadi, ternyata hadis itu punya makna yang sangat luar biasa. Kalau hadis itu sudah kita kenal sejak sudah SD dan itu sudah dikenal oleh umat Islam, dan itu saya kira setiap generasi mengenal itu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talatin kan. Semua orang udah tahu itu. Semua anak yang nyantri tahu itu. Semua anak sekolah madrasah aliyah apalagi tahu itu, apalagi anak UIN, YIN itu tahu itu ya. Tapi tidak pernah ada exploding ideas gitu ya. Tidak pernah ada eksplorasi, tidak pernah ada tadabbur, tidak pernah ada penafsiran yang sampai ke situ. Betul. Bahkan kita tidak membayangkan tuh, bayangin kalau sebuah negara itu disusun berdasarkan kerjasama antara yang ilmun yang tafa'u bihi dengan sedekatin jariyatin dengan yatu'ulah gitu ya. Itu kalau 3 itu kerjasamakan di dalam konsep negara, konsep pemerintahan, konsep kabinet, konsep pembangunan kan dahsyat sekali gitu. Tapi nggak nyampe ke sana memang. Seluruh umat manusia sekian zaman dengan peradaban macam-macam nggak nyampe ke sana. Padahal sangat gampang, sangat mudah, sangat cetol kan gitu, sangat jelas itu ya.